sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Malam ini adalah malam yang spesial buat kita. Saya percaya, kita bersyukur malam hari ini kalau sebentar lagi kita akan menyeberangi, memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Saya percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan begitu limpah luar biasa buat saya dan saudara, amin. Malam hari ini saya mengajak kita semua, mari kita naikkan pujian sembah kita kepada Tuhan. Syukur kita buat segala kebaikan Tuhan. Mari buka hatimu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan, yang menuntun kami sepanjang 2021 Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang terus menopang, menguatkan setiap kami. Berjalan memimpin setiap kami Tuhan. Di dalam kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk memasuki tahun yang baru. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati kami, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan.
tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Amin. Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan
Tuhan, kami naikkan syukur kami. Kau setia, oh terima kasih, terima kasih. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia dalam setiap perkara. Engkau selalu ada, Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan Kau Bapa yang setia. Oh riarala batakanana sikiana lama syandara. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari dengan segenap hati Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Engkau mencukupi segala yang kami perlukan ya Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa
Engkau Allah Immanuel Tuhan. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ada, Engkau nyata Tuhan. Atas rayon 17 Bapa Tuhan. Sampai di penghujung tahun ini Tuhan. Engkau berkenan membawa setiap kami Bapa Tuhan Yesus. Melewati banyak hal Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan, ada banyak air mata Tuhan, ada banyak penderitaan Tuhan, yang kami boleh melewati sampai di penghujung tahun ini Tuhan. Tapi kami sadar Tuhan, bahwa penderitaan Tuhan dan air mata Tuhan, tidak sebanding apa yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Begitu berlimpah-limpahnya Tuhan, kekayaan akan Engkau Tuhan di dalam rayon 17 ini. Atas setiap kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah Ebenezer Tuhan. Terima kasih Tuhan, dahsyat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami akan memasuki tahun 2022 Tuhan. Kami tahu tahun 2022 bukan lagi menjadi suatu momok, bukan lagi menjadi suatu ketakutan, bukan lagi satu kegagalan Bapa Tuhan. Tapi di tahun 2022 kami akan unity Bapa Tuhan. Kami akan sehati Tuhan. Kami akan sepakat membangun Tuhan bersama-sama Gembala Rayon 17 Tuhan. Dan membangun setiap puing-puing itu Bapa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan melihat di tahun 2022 Tuhan. Engkau ada menyertai setiap kami Tuhan. Pembelaanmu, mujizatmu, kemenanganmu, kesembuhanmu, penyediaan-penyediaan yang tidak terbatas itu Tuhan. Ada memperlengkapi setiap kami Bapa Tuhan. Bahkan di tahun 2022 Tuhan, kami akan menuai Tuhan. Kami akan bermultiplikasi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terus sertai kami Tuhan. Terus sertai kami Yesus. Jangan pernah lelah dengan kami Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat bangsa Indonesia Tuhan. Kalau kami boleh melewati masa-masa sukar, baik pandemik Tuhan, krisis ekonomi Tuhan. Kami boleh melihat campur tangan-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan pemilihan-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu atas Presiden Jokowi Bapa Tuhan. Hikmat yang Kau taruh Tuhan. Kesehatan, kekuatan Bapa Tuhan. Ada banyak pencapaian keberhasilan Tuhan Yesus. Ada banyak terobosan-terobosan terjadi Bapa Tuhan. Di masa-masa pemerintahannya Tuhan. Bahkan kami akan melihat lagi Tuhan di tahun 2022 Tuhan. Apa yang dirampas Tuhan. Apa yang disembunyikan Tuhan. Apa yang terhilang Tuhan dikembalikan berlimpah-limpah Tuhan. Sehingga bangsa ini Tuhan akan mengalami kelimpahan Tuhan. Bangsa ini menjadi lumbung Tuhan. Bangsa ini menjadi berkat Tuhan. Tidak lagi menjadi berkat bagi bangsa ini, tapi bagi bangsa-bangsa. Dan Tuhan, bangsa lain akan melihat ada terang Kristus yang memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sepanjang 2022 Tuhan, kami melepaskan keteraturan, ketertiban, keamanan Tuhan. Indonesia sehat, Indonesia sejahtera, Indonesia jaya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Yang menjadi berkat bagi kami Bapak Tuhan. Berkati Pak Gembala, Pak Niko Tuhan. Dan keempat wakilnya Tuhan. Berkati Ibu Debbie Bapak Tuhan. Biar kuat kuasa-Mu terus menyertai kesehatan dari Engkau. Pentakosta itu nyata Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati Gembala Rayon 17 Tuhan. Pak Budi Cahyadi Bapak Tuhan. Sebagaimana tuntunan-Mu Tuhan di tahun 2021 Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Teruslah Engkau menuntun melalui hamba-Mu ini Tuhan. Teruslah Engkau membawa Tuhan kami intim, kami melekat Tuhan. Kami unity Bapak Tuhan.
Teruslah singkapkan rahasia yang besar Tuhan. Pakai dia lebih lagi Tuhan, pertajam lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati istrinya Tuhan, diberkati anak-anaknya Bapak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak, kami mau dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu itu menyukakan bagi setiap kami Tuhan. Firman-Mu menghidupkan, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Urapi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan Tuhan, seperti tetesan madu di langit-langit lidah kami, menyukakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Yes. Mari masuk ke gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Yes. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian.
kebesaran-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan, Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Takkan pernah bisa kami membalas segala yang Kau lakukan dalam hidup kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Aba ya Bapa. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas ya segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Ya, ku bersyukur padamu. Katakan dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami kan selalu menyembah-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Mari dengan segenap hati. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami ya. Mari sekali lagi katakan dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Biarlah hidup kami dan seluruh hidup kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Aba. Kami buka hati kami. Kami siap terima berkat firman-Mu malam hari ini. Yang menjadi kekuatan dan semangat yang baru bagi setiap kami umat-Mu. Untuk memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Bersama-Mu, berjalan bersama-Mu Tuhan. Di dalam tuntunan pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan. Kami akan beroleh kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Aba ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tinggalkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Jemaat GBI Malahayati Lampung yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Saya tentu berterima kasih untuk Bapak Gembala, Pendeta Budi Cahyadi yang telah memberikan kepercayaan untuk saya bisa menyampaikan firman.
Saudara, kita berada pada akhir tahun 2021 dan kita segera akan menyeberang, melintasi tahun ini menuju tahun 2022. Perjalanan hidup kita seperti orang Israel yang telah menempuh padang gurun dan sekarang tinggal melintasi atau menyeberang sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian. Bagaimanakah sikap kita untuk menghadapi tahun yang baru ini? Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Berjalan dalam Anugerah Tuhan. Saya tahu tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Pandemi COVID-19 dan dampaknya telah menyebabkan banyak kesulitan-kesulitan yang timbul. Tetapi kalau kita ada seperti sekarang kita ada sekarang, itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga kita harus yakin Tuhan telah yang telah menyertai kita pada hari lalu, Dia terus akan menyertai kita hari ini, dan Dia juga terus akan menyertai kita selama-lamanya. Karenanya saudara, kita harus memiliki sikap hati yang tepat untuk meresponi anugerah Allah yang saya juga yakin tersedia pada tahun 2022 ini. Karenanya mari kita melihat firman Allah bersama dari Yosua pasal 4 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus, sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, kehidupan kita pada masa kini seringkali diibaratkan seperti kehidupan bangsa Israel yang berjalan di padang gurun untuk menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ada berbagai masalah kesulitan yang datang menghadang. Pada masa kini pun kita dihadang oleh pandemi COVID-19 sehingga banyak orang punya problem tentang kesehatannya, ada masalah ekonomi, masalah keluarga, dan masalah yang lain. Tetapi saya yakin seperti orang Israel di tengah pergumulan mereka bisa mengatasi semuanya karena mereka mengandalkan Tuhan sehingga mujizat Allah terjadi. Mujizat Tuhan juga bisa terjadi bagi kita yang hidup di dalam anugerah kebaikan Tuhan. Ingat ke saudara, ketika orang Israel dikejar oleh Firaun dan orang Mesir, Tuhan membelah laut Teberau sehingga mereka bisa berjalan di atas tanah yang kering. Mujizat juga terjadi ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Mereka dihadang oleh sungai Yordan. Tetapi Tuhan mendesak mereka untuk tetap maju walaupun situasi tampaknya tidak menguntungkan. Dalam Yosua 3 ayat 15 dan 16a dikatakan, segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Ketika mereka melangkah dengan iman, sungai Yordan pun terbelah. Mujizat masih menyertai orang-orang yang berharap kepadanya. Namun ada perbedaan antara mujizat pada zaman Musa dan pada zaman Yosua. Pada waktu Musa menghadapi laut Teberau, sedangkan dia dikejar-kejar oleh orang Mesir, dia mengangkat tongkat, dia berdoa, berseru kepada Tuhan, dan laut terbelah, baru orang Israel berjalan di atas tanah yang kering. Tapi pada generasi Yosua tidak mengangkat tangan dan sungai Yordan terbelah. Tetapi dia harus take action. Imam-imam harus melangkah dulu sambil mengangkut tabut perjanjian. Dan ketika mereka mencelupkan kakinya, sungai Yordan terbelah. Ada waktunya kita berdoa, Tuhan menyatakan mujizat, baru kita jalan. Tapi ini waktunya untuk kita berjalan, melangkah dengan iman, take action. Baru Tuhan melakukan mujizat. Itu sebabnya berpikir boleh, merenung boleh, berdoa harus. Tapi jangan lupa sedikit
sedikit langkah kecil itu jauh lebih penting daripada banyaknya rancangan tanpa action yang dilakukan. Melangkahlah maju, karena anugerah Tuhan cukup bagi kita. Dia akan selalu menyertai kita. Pertanyaannya, kenapa mereka harus maju terus ketika musim banjir dan sungai Yordan sedang meluap? Bukankah mereka sudah jalan 40 tahun di padang pasir? Jadi kalau ditunda 3 bulan lagi, ya nggak usah tunggu mujizat, nanti akan surut sendiri sungai Yordan dan mereka bisa sampai di tujuan, bukan? Ya apa artinya lah menambah 3 bulan karena mereka sudah 40 tahun berjalan di padang pasir. Tapi Tuhan mendesak karena apa? Tuhan tahu di Kanaan pada waktu itu ada musim menuai. Jadi kalau mereka menunda, tidak take action untuk berangkat, mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi sudah tidak ada tuaian dan mereka akan mati kelaparan karena mana roti dari sorga sudah tidak diberikan Tuhan lagi kepadanya. Ini mengajarkan kepada kita, kalau saudara menghadapi tantangan, engkau berdoa dan mendapatkan peneguhan iman, melangkah dengan iman. Karena apa? Ada tuaian, ada berkat besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Saudara sekalian, tuaian itu bisa bicara soal berkat-berkat jasmania, tapi juga tentang tuaian jiwa-jiwa, berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, percayalah, anugerah pertolongan Tuhan tetap tersedia bagi kita yang berharap kepadanya. Nah sekarang setelah mengalami mujizat, mereka bisa melintasi sungai Yordan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Apa yang dilakukan oleh orang Israel sebagai respon mereka terhadap anugerah Tuhan? Saudara tahu bahwa mujizat itu adalah anugerah Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa dihasilkan oleh manusia, tapi tangan Tuhan yang mengerjakannya. Dan kalau kita sudah menerima anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, apa respon kita? Alkitab berkata mereka mendirikan 12 batu peringatan atas peristiwa itu. Pertanyaannya, untuk apa batu itu didirikan? Yang pertama itu adalah stones of remembrance, batu peringatan akan kebaikan Tuhan. Jadi kalau anak-anak mereka tanya, Bapak, Ibu, ini ada batu gede-gede ditumpuk 12 biji, apa artinya? Maka mereka bisa cerita, Tuhan telah menolong kita dan membuat sungai Yordan terbelah menjadi 2. Saudara, batu itu menjadi semacam alat peraga untuk mereka bisa bercerita kepada generasi yang akan datang tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan juga pernah menggunakan roti dan anggur. Dan dia bilang, lakukanlah ini setiap kali kamu melakukannya. Menjadi peringatan akan aku. In remembrance of me. Jadi setiap kali kita makan roti dan anggur, kita selalu ingat kasih Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa. Saudara, kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, hal ini yang kita harus selalu miliki. Kenanglah terus kebaikan Tuhan. Ingatlah selalu kasih setianya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya atas kita. Tuhan sudah mengasihi saudara. Jangan pernah lupakan itu. Selalu ingat kebaikannya. Dalam Mazmur 103 ayat yang kedua, pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara bisa sakit, tapi jangan ingat-ingat penyakitmu terus. Ingat Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Dan hari ini kalau engkau sehat, itu semua adalah anugerah kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Saudara mungkin pernah kekurangan uang. Engkau tidak tahu apa yang harus dilakukan, engkau bingung. Tetapi Tuhan tepat pada waktunya menolong saudara. Jangan ingat masalahmu terus. Ingat, Dia menjadi Yehova Jireh, Allah yang menyediakan tepat pada waktunya. Mengingat kasih Allah
adalah respon yang pertama yang kita harus lakukan kalau kita telah menerima grace from God, anugerah daripada Tuhan. Tetapi yang kedua, batu ini harus menjadi batu pengucapan syukur dan doa. Sebab saudara tahu batu-batu yang ditumpuk dan kemudian ditaruh, ada korban bakaran di sana. Itu bicara soal mezbah. Dan mezbah adalah tempat perjumpaan antara umat manusia dengan Tuhan, Sang Pencipta. Dan di sekeliling mezbah itu umat akan berhimpun untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan dan mengucap syukur. Sehingga ini yang kita harus lakukan kalau kita menerima kebaikan Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan, bersyukur kepadanya, selalu hidup di dalam penyembahan. Abraham, bapa orang percaya, adalah orang yang dicatat selalu mendirikan mezbah untuk Tuhan kemanapun dia melangkah. Di kemudian hari Tuhan berkata kepada umatnya dalam Keluaran 20 ayat 24, "Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau." Tuhan seakan berkata begini, "If you build it, I will come." Kalau engkau membangun mezbah ini, aku akan datang. Dan aku tidak datang dengan tangan kosong, aku akan datang untuk memberkati engkau. Saudara, kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan pada masa yang lampau, selalu ingat kebaikannya dan selalu mengucap syukur. Sehingga Tuhan selalu kita alami dalam hidup ini. Dalam Mazmur 116 ayat 12, pemazmur pernah berkata, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku?" Di ayat 17 dia menjawab, "Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan." Orang yang telah ditolong oleh Tuhan harus memiliki rasa syukur kepada dia. Seperti 10 orang kusta yang sudah ditolong Yesus. Sayangnya 9 orang tidak datang mengucap syukur atau berterima kasih. Hanya 1 saja. Tapi orang yang kembali untuk bersyukur bukan cuma terima kesembuhan, dia terima keselamatan karena dosanya pun diampuni oleh Tuhan. Ada berkat yang luar biasa kalau saudara tahu mengucap syukur. Saudara, tetapi syukur itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah syukur waktu kita diberkati. Dan ini gampang, gak usah jadi orang Kristen juga semua bisa. Ya, saudara kasih aja satpam di depan misalnya 10 juta, wah langsung dia bersyukur, saudara. Tapi orang percaya itu memiliki syukur yang kedua, yaitu kita tetap bisa bersyukur ketika ada masalah dan mujizat belum kita alami. Ingatkah saudara ketika Paulus dan Silas memberitakan Injil dan mereka harus dipenjara di kota Filipi? Tengah malam, apa yang mereka lakukan? Bukan bersungut-sungut, tapi mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Gempa bumi terjadi, Tuhan hadir, lepaslah belenggu mereka semua, dan mereka diberi kesempatan untuk bisa memberitakan Injil kepada kepala penjara Filipi dan juga kepada keluarganya, sehingga malam itu mereka bertobat dan dibaptis. Saudara, kalau kita bersyukur setelah lihat mujizat itu gampang. Tapi Tuhan mengajarkan kita persembahkanlah syukur sebagai korban. Korban itu sakit. Bahkan kalau binatang dikorbankan mati dia. Nah, kalau kita tetap bisa mengucap syukur, bahkan sebelum mujizatnya ada, kedagingan kita dimatikan. Tapi itu sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan akan hadir dan memakai kita menjadi alat kemuliaannya. Mari kita banyak bersyukur. Tahun ini jangan banyak mikir, aduh gara-gara pandemi target saya tidak tercapai, omsetnya menurun. Waduh uang saya berkurang. Saudara, kita sekarang ini masih bisa hidup aja udah syukur anugerah Tuhan. Kita harus berterima kasih karena kebaikan Tuhan itu. Saya teringat satu kali ada seorang hamba Tuhan bernama Matthew Henry pergi ke kota, ke toko buku dan beli buku-buku. Waktu dia keluarkan dompet mau bayar, dia kaget karena rupanya dompetnya nggak ada. Dicuri orang, saudara. Dia batal membeli buku, dia pulang ke rumah lalu dia doa. Dia bilang gini, Tuhan hari ini saya kecopetan.
Tapi saya tetap bersyukur. Pertama, baru sekali saya kecopetan, belum 2 kali. Yang kedua, yang hilang cuma uang saya, bukan nyawa saya. Dan yang ketiga, yang paling saya syukuri, untung saya yang dicopet, bukan saya yang jadi tukang copetnya, katanya. Berarti selalu ada alasan untuk kita mengucap syukur dan mengingat kebaikan Tuhan. Jangan banyak ngomel, jangan banyak bersungut-sungut, jangan banyak mengeluh, tapi bersyukurlah karena anugerahnya. Ratapan 3 ayat 19-23 berkata, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ketika Yeremia mengingat kesusahannya, masalahnya, dia tertekan, stres, depresi. Tetapi apa yang membuat dia bersyukur? Karena dia ingat kebaikan Tuhan. Biar hari ini kita juga semuanya berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Haleluya. Yang ketiga, saudara sekalian, mengapa orang Israel membangun 12 batu? Karena ini adalah batu keyakinan iman. Dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-12, saya juga membaca firman, setelah orang Israel mengalahkan Filistin, dikatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Dan Tuhan yang telah menolong kita pada hari yang lalu, Dia pasti akan menolong kita hari ini. Dan Tuhan yang menolong kita hari ini, itu pasti akan menolong kita terus sampai selama-lamanya. Kalau hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada sekarang, itu anugerah Tuhan. Tuhan sudah menuntun kita sampai hari ini. Dan Dia akan melanjutkan kasih setianya bagi kita umatnya. Haleluya. Saudara, dan kalau saudara sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan pada masa yang lampau, jangan khawatir ketika kita menghadapi tantangan lain. Tapi tetap percaya Tuhan juga akan tetap menyertai kita. Ingatkah saudara ketika Daud menghadapi raksasa besar yang bernama Goliat, apa yang dia katakan? Dalam 1 Samuel 17 ayat 37, Daud berkata, Allah yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga yang akan memberikan kemampuan aku untuk bisa mengalahkan orang Filistin ini. Saudara, penyertaan Tuhanlah yang akan memberikan kita kemenangan. Karenanya kalau ada persoalan, jangan lihat dengan kacamata negatif. Lihat dengan kacamatanya Tuhan. Karena ada mujizat yang Tuhan akan lakukan. Masalahmu yang terbesar akan bisa menjadi kesaksianmu yang terbesar. Persoalanmu yang terhebat justru akan mendatangkan mujizat terhebat dalam kehidupan saudara. Selalu melihat dari sudut pandang ilahi. Saya pernah membaca sebuah kisah, ada seorang bapak yang mengambil kertas kosong dan dia mulai menulis pengalaman hidupnya pada tahun itu. Dia beri judul Tahun Kesulitan. Dia tulis begini, pada tahun ini saya dioperasi batu empedu dan saya cukup lama terbaring di rumah sakit. Tahun ini saya juga berusia 60, saya harus pensiun, saya harus keluar dari pekerjaan yang saya senangi dan bertahun-tahun saya bekerja di sana. Pada tahun ini juga papa saya yang tercinta meninggal dunia dan saya tentu sangat berduka karena kepergian beliau. Pada tahun ini anak saya juga mengalami kecelakaan mobil dan membutuhkan biaya perbaikan yang mahal. Saudara, rupanya karena capek dia tertidur. Dan istrinya masuk kamar, baca tulisan dari suaminya itu. Dia menggelengkan kepala, dia ambil secari kertas yang lain, dan dia mulai menulis. Yang dia tulis adalah pengalaman suaminya, tapi dari kacamata istrinya. Kacamata yang berbeda, dari sudut pandang orang percaya. Dia ganti kalimat tahun kesulitan menjadi tahun penyertaan Tuhan. Dia tulis begini, tahun ini saya dioperasi empedu, dan syukurlah saya tidak perlu sakit lagi seperti sebelum saya dioperasi. Tahun ini saya juga pensiun.
Saya bersyukur karena saya masih sehat dan kini saya bisa fokus kepada hobi saya yang sudah lama saya tinggalkan, yaitu menulis, karena saya ingin menjadi seorang penulis buku yang ternama. Tahun ini papa saya meninggal dunia, tapi saya tetap bersyukur karena usianya panjang, 95 tahun. Dia tidak sakit ketika dia meninggal, dan yang paling penting, dia sudah percaya kepada Yesus, ada rumah di sorga yang tersedia. Memang tahun ini mobil kami rusak parah karena anak kami mengalami kecelakaan. Tetapi bersyukur anak kami selamat tanpa luka yang berarti. Mobil bisa diperbaiki. Ya, kita kehilangan uang, tapi Tuhan baik karena memelihara seluruh keluarga kami. Saudara, apakah masalahnya berbeda? Sama. Tapi cara pandangnya yang berbeda. Itu sebabnya hadapi tantanganmu dengan keyakinan iman bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, batu yang didirikan orang Israel ini menjadi batu kesaksian. Ini merupakan alat peraga untuk bersaksi. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa ketika anak-anak Israel di kemudian hari bertanya, ini untuk apa? Mereka bisa bersaksi tentang kasih, keajaiban, anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka pada masa lalu, sehingga generasi yang baru juga bisa mengalami mujizat bagi orang yang percaya. Nah, sekarang saudara sekalian, Tuhan juga masih ingin membuat batu kesaksian itu, tapi bukan dari benda. Karena Tuhan ingin menjadikan kita sebagai batu yang hidup untuk memberikan kesaksian bagi banyak orang. Dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tuhan mau kita yang menjadi batu hidup, memberikan kesaksian tentang mujizat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 71 ayat 18 juga berkata, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Saudaraku, hari-hari ini di tengah pandemi COVID, jangan pernah berhenti bersaksi. Malah kita harus makin rajin bersaksi. Banyak orang takut sakit, banyak orang takut mati. Dan bukankah mereka membutuhkan Yesus Sang Juru Selamat untuk menguatkan iman mereka? Karena itu bersaksilah, ceritakan terus tentang kebaikan Tuhan. Mungkin saudara tidak terlalu banyak hafal ayat-ayat Alkitab, nggak jadi masalah. Tapi kalau engkau cerita tentang kebaikan Tuhan, pengalamanmu yang ditolong oleh Tuhan kepada keluargamu, kepada orang-orang lain. Pengalaman pribadi itu sulit untuk ditentang karena saudara mengalaminya secara pribadi. Dan kalau engkau terus menabur benih kesaksian yang baik, satu kali temanmu, anggota keluargamu yang ketika ada masalah, mungkin akan datang dan berkata, kamu kok suka cerita ya? Kamu suka ditolong Tuhan, kok saya enggak ya? Dan saudara bilang, Tuhan mau tolong kamu. Tapi kamu harus menerima pribadinya dulu, baru kamu akan mengalami pertolongannya. Mau enggak kamu bertobat dari dosa? Membuka hatimu dan mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu. Dan kalau dia berkata ya, tuntunlah dia dalam doa untuk percaya kepada Yesus. Dan sekali Yesus masuk dalam hidup seseorang, sudah serahkan kepada Yesus, dia bisa atur semuanya yang lain dengan lebih baik daripada kita yang menanganinya. Saudara-saudara, bersaksilah. Kita tidak pernah tahu bahwa kesaksian itu satu kali akan menjadi alat yang ampuh di tangan Tuhan untuk mentobatkan orang. Satu kali ada seorang yang memberi saya sebuah video klip. Dan itu ceritanya tentang seorang non-Kristen yang sedang mengalami masalah, saya nggak tahu masalahnya apa. Lalu nggak sengaja dia ngeklik sebuah lagu rohani. Dan kemudian dia mendengar kesaksian yang disampaikan oleh seorang pendeta di tengah daripada lagu itu. Ternyata lagunya adalah lagu Bapa Kau Setia yang saya nyanyikan. Dan saya bercerita di dalam
lagu tersebut, kita sedang membangun gereja, sulit karena nggak ada dana dan izinnya juga tidak mudah. Tetapi saya katakan, walaupun sulit, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memang sulit, tapi bukan mustahil. Saudara, orang ini di dalam konteksnya yang berbeda sedang mengalami kesulitan. Dan dia bukan orang Kristen. Tapi ketika dia dengar itu, lagu itu atau kata-kata itu nancep di hatinya. Iya ya, memang masalahnya sulit, tapi tidak mustahil. Saya yakin saya bisa mengatasinya. Dan ternyata dia bisa mengatasi masalahnya tersebut. Dan itulah awal ketertarikan untuk dia kemudian mulai mendengar lagu-lagu rohani yang lain. Bahkan mendengar khotbah-khotbah. Akhirnya dia membuka hati, percaya kepada Yesus. Dan sekarang dia sudah dibaptis. Saudara, saya tidak pernah tahu kesaksian yang kita sampaikan itu bisa dipakai Tuhan menjadi alat untuk meneguhkan orang lain. Jangan pernah berhenti bersaksi. Orang yang telah menerima anugerah, kasih karunia, grace daripada Tuhan harus mendedikasikan hidupnya untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan, untuk selalu bersyukur, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan juga harus yakin kalau Tuhan sudah tolong saya hari lalu, Dia tolong saya hari ini, Tuhan tolong terus saya sampai selama-lamanya. Dan jangan lupa kalau Tuhan sudah tolong kita, mari kita bersaksi terus supaya setiap orang mendengar kebaikan Tuhan dan mereka juga percaya kepada Yesus. Ini doa saya supaya hidup saudara makin hari makin diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami akan segera memasuki tahun yang baru. Tapi di tahun yang baru biar kami juga yakin kami adalah orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami berjalan dalam anugerah-Mu. Kami meresponi dengan baik anugerah-Mu. Dan biarlah di dalam hidup kami selalu ada batu peringatan akan kebaikan Tuhan yang telah menolong kami. Kami juga selalu mendirikan mezbah, doa, pujian dan pengucapan syukur di tahun ini. Kami juga mau menjadi orang yang selalu yakin akan penyertaan Tuhan di tengah segala tantangan dan badai kehidupan. Biar keyakinan iman kami tetap kami miliki memasuki tahun yang baru. Dan biarlah kami juga menjadi batu kesaksian. Kami mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan supaya orang-orang bisa diselamatkan karena mendengar nama Yesus Kristus. Karenanya ya Tuhan, kami melangkah dengan iman memasuki tahun 2022 dengan keyakinan Tuhan menyertai kami senantiasa karena Engkau adalah Allah Immanuel. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian dari GBI Malahayati Lampung dan biarlah kita makin kokoh di dalam Dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan sekarang saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur perjamuan kudus kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang telah disampaikan. Dan sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan Tuhan. Layakan kami untuk duduk sehidangan dengan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah setiap kita memeriksa hatinya masing-masing. Kalau masih ada dosa dalam hidup kita yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, mungkin masih ada sakit hati, iri hati, kekecewaan, kepahitan, kebencian, amarah, atau masih ada hal-hal dosa-dosa yang kita sembunyikan yang orang lain gak tahu. Mari saat ini adalah waktunya kita mengaku akan dosa kita. Mengaku dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Supaya kita dilayakkan untuk duduk sehidangan dengan Dia. Mari ambil waktu untuk berdoa. Ampuni kami ya Tuhan. Sucikan kami. Basuh kami bersih dengan darah-Mu yang kudus. Layakan kami kembali ya Tuhan di hadapan-Mu. Ampuni kalau masih ada dosa-dosa di dalam hidup kami yang mungkin belum dibereskan di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau masuk duduk sehidangan dengan Tuhan Yesus.
Biarlah kiranya Engkau melayakkan kami. Sehingga ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, berkat-berkat yang terbaik yang daripada Tuhan Yesus boleh sampai kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah umur 12 tahun belum diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kalau saudara sudah persiapkan roti dan anggur saudara, mari kita bangkit berdiri, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu yang ada di atas kayu salib. Bersyukur untuk karya penebusan-Mu. Kami yang seharusnya binasa, tapi kami memperoleh hidup yang kekal. Karena Engkau memberi diri-Mu untuk disalibkan di atas kayu salib. Terima kasih. Kami yang seharusnya terkutuk, justru kami menjadi orang-orang yang diberkati. Karena apa yang telah Kau buat atas kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat ini hamba-Mu berdoa. Biarlah kiranya umat-Mu yang sakit, saat ini Kau jamah mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Mereka yang sedang berdoa menantikan mujizat, biarlah kiranya mereka menerima mujizat itu. Mereka yang berdoa untuk pemulihan, biar kiranya Engkau memberikan pemulihan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Dan sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 macam cara. Yang pertama dengan melakukan bank transfer melalui ATM atau melalui mobile banking ke rekening yang saat ini tampil di layar saudara. Atau yang kedua dengan melakukan e-payment dengan men-scan QR yang ada di layar saudara. Atau yang ketiga, saudara bisa masukkan persembahan saudara ke dalam amplop dan saudara bisa membawanya ke gereja lalu kemudian memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kalau saudara sudah siap, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri sekali lagi dan bersama-sama kita angkat persembahan kita dan kita akan mengucapkan deklarasi persembahan kita bersama-sama. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun taat dan percaya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus dan aset dilipat kali gandakan. Semua transaksi akan dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh,
mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian akan dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima doa berkat bersama-sama. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Demikianlah akan terjadi jika kamu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Maka terhadap engkau, Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang telah diikrarkannya kepadamu dengan sumpah. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan Ia akan membuat engkau menjadi banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, gandum, anggur, serta minyak, anak lembu sapimu dan kambing domba, dan segala ternak yang dipercayakan kepadamu akan menjadi ternak yang diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu menjadi berhasil. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa, dan tidak akan ada seorang laki-laki ataupun perempuan yang mandul di antara kamu. Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit daripadamu, dan tidak ada satupun dari wabah celaka yang kau kenal yang akan ditimpakannya kepadamu. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha datanglah Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.